Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah asam, basa, dan garam yang termasuk ke dalam klasifikasi zat. Di sini kalian bisa melihat contoh dari asam asetat, asam formiat, ada asam klorida, asam sulfat atau air aki, ada asam sitrat, dan ada asam karbonat. Begitu juga ada contoh basa seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, obat mah, dan juga pupuk. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H positif ketika larut dalam air. Misalnya adalah HCl atau asam klorida, terdiri dari ion hidrogen dan ion klor. Sifat asam itu rasanya asam, dapat merubah warna kertas indikator lakmus biru menjadi merah, dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat elektrolit, dan bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Sementara basa itu adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika dia larut dalam air. Contohnya itu ada natrium hidroksida ya, diuraikan menjadi Na positif dan OH negatif. Sifat basa itu rasanya pahit, merubah warna kertas indikator lakmus merah menjadi biru, terasa licin di kulit dan dapat menetralisir asam ya. Jadi kalau nanti asam juga bisa menetralisir basa. Kekuatan asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Asam kuat itu asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya. Contohnya ada asam nitrat, asam sulfat, dan ada HCl atau asam klorida. Kemudian ada asam lemah. Asam lemah itu asam yang sedikit menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya. Contohnya ada asam asetat, ada asam hipokrat, dan ada asam karbonat. Ini termasuk asam lemah. Basa juga, kekuatan basa itu ada basa kuat, ada basa lemah. Basa kuat itu mampu melepaskan banyak ion OH bersifat korosif ya, karena dia bisa merusak kulit. Contohnya NaOH, KOH, dan kalsium hidroksida. Sementara basa lemah itu melepaskan sedikit ion OH negatif. Contohnya ada NH3 atau amonia. Ini beberapa contoh asam ya yang ada di dalam kehidupan kita beserta rumus kimianya, dan dia terdapat di dalam bahan apa saja ya. Misalnya asam asetat, rumus kimianya CH3COOH terdapat dalam larutan cuka. Begitu juga dengan basa. Ya, misalnya ada aluminium hidroksida, rumus kimianya AlOH 3 kali dan terdapat dalam deodoran dan juga obat mah. Di sini ada perbedaan sifat asam dan basa. Kalau asam tadi korosif ya, dapat berkarat ya. Kalau dia basa itu bersifat kaustik, merusak kulit ya. Sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan hidrogen. Basa itu terasa licin di tangan, senyawanya terasa pahit ya. Senyawa asam itu memiliki rasa asam. Kalau dia asam dapat mengubah warna zat ya. Basa juga dapat mengubah warna zat. Menghasilkan ion hidrogen, kalau dia basa menghasilkan ion OH negatif. Reaksi asam dan basa ya. Contoh di dalam lambung ya, lambung produksi asam yang berlebihan itu bisa dinetralisasi dengan menggunakan obat mah. Bila terjadi sengatan lebah ya, sengatan lebah itu bersifat asam, jadi bisa dinetralisir menggunakan baking soda sehingga bisa mengurangi iritasi pada kulit. Sengatan tawon itu bersifat basa, jadi dapat dinetralisir dengan menggunakan asam cuka. Tanaman yang tumbuh baik itu kan pada tanah yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Makanya kalau tanah yang sering terkena hujan asam dapat dinetralisir dengan pemberian pupuk. Garam
Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya yang paling dikenal itu adalah NaCl ya, atau garam dapur. Nah, garam dapur itu diperoleh dari air laut ya. Jadi dilakukan dengan cara penguapan atau kristalisasi. Asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam ditambah air. Ya, misalnya ini HCl ditambah NaOH, ya HCl itu asam, NaOH itu basa akan menghasilkan NaCl. Ini ada beberapa contoh garam, ya ada natrium klorida, garam dapur rumus kimianya NaCl itu bisa menambah rasa dan yang lain, ya contoh yang lain. Nah, untuk kita mengetahui asam dan basa, kita bisa menggunakan indikator. Jadi ada dua indikator, ada indikator buatan dan ada indikator alami. Indikator buatan bisa menggunakan kertas lakmus merah dan biru, indikator universal, dan ada satu lagi namanya larutan indikator. Indikator alami kita bisa menggunakan dari bahan-bahan alam yang berwarna seperti kunyit, kol ungu, kembang sepatu, atau bunga kertas, bunga kana, bunga mawar ya. Itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kalau kita menggunakan kertas lakmus, ya, lakmus itu ada dua ya, lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kalau dalam keadaan asam, ya larutan lakmus merah itu akan tetap berwarna merah. Tapi kalau dimasukkan dia larutan basa, lakmus merah itu akan berubah menjadi biru. Begitu juga dengan lakmus biru ya, ketika dimasukkan ke dalam larutan asam dia akan berubah menjadi merah dan kalau dia dalam keadaan basah tetap berwarna biru. Untuk indikator alami kita bisa memperoleh dari hasil ekstrak, jadi ekstrak kunyit, ekstrak dari bunga dari kol ungu, ekstrak dari kembang sepatu ataupun dari ekstrak dari bunga kertas. Misal ini indikator alami dari kembang sepatu ya. Kita gunakan yang berwarna merah. Ini hasilnya akan kalau dia dalam asam dia bisa berwarna merah, bisa berwarna merah cerah ya. Atau dalam keadaan basah dia akan berubah menjadi warna hijau muda. Kunyit ya, kunyit dalam indikator asam basa ya, kalau dia dalam keadaan asam dia bisa warna kuning ya, kuning muda ya. Ketika dilarutkan dalam asam dia bisa berwarna jingga sampai kecoklatan. Kemudian kubis ungu ya, dalam keadaan asam dia bisa berwarna merah muda, merah cerah ya. Kemudian dalam keadaan basah dia bisa menjadi hijau. Di sini ada perubahan warna dari berbagai macam larutan ya. Kalau ditambahkan larutan misalnya air sumur itu lakmus merah tidak berubah, lakmus biru tidak berubah, kesimpulannya dia netral. Tapi kalau ada perubahan di salah satu kertas lakmus, kalau dia merah menjadi biru berarti dia bersifat basa ya. Kalau dia lakmus biru berubah menjadi merah, dia bersifat asam. Ada beberapa keuntungan lakmus sebagai indikator asam basa ya. Dapat berubah warna dengan cepat ya, sukar bereaksi dengan oksigen di udara sehingga dia bisa bertahan lama dan bisa diserap oleh kertas. Langsung terjadi perubahan warna. Kemudian ada namanya pH atau power of hydrogen. Untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat itu diukur dengan menggunakan besaran pH. pH itu diberi nilai dari 0 sampai 14. Kalau pH asam itu di bawah 6, ya antara 1 sampai 6. Netral itu pH-nya 7 dan basa itu pH-nya di atas 7, yaitu antara 8 sampai 14. Sini bisa terlihat ya untuk warna yang dihasilkan pada asam ketika dimasukkan indikator dalam keadaan netral dan dalam keadaan basah ya. Jadi makin kecil nilainya makin kuat asamnya, makin besar nilainya makin kuat kebasahannya. Kalau kita menentukan pH suatu larutan, kita bisa menggunakan indikator universal ya. Bisa juga sama dengan menggunakan indikator kertas, ini bisa menggunakan larutan, bisa juga menggunakan indikator kertas universal. Ya, larutan indikator ada larutan asam basa seperti fenoktalen, metil merah, metil jingga, dan yang terakhir itu bisa kita gunakan pH meter ya, yang hasilnya mungkin lebih akurat.
Demikian pembelajaran kita mengenai asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.